Nah, Terus begitu. bagaimana nih Kak, penyampaiannya ini kan tersebar banyak sekali hoax ya karena COVID saat ini tuh beritanya macam-macam banget ya Kak. Ada yang hoax, ada Ya, yang benar. Kadang itu masyarakat itu kesulitan membedakan mana sih yang berita asli tentang COVID-19 ini mm-mm. sama yang hoax kayak gitu. Oh, nah ini untuk cara membedakan ya terkait dengan berita hoax dan fakta. Nah, untuk saya mengambil teori dari Erianto yang otomatis kalau kalangan komunikasi pasti paham berdasarkan hal itu terkait dengan uh, peran media adalah suatu memberikan realitas gitu, otomatis memframing Yes. atau membingkai berita terkait dengan hal-hal yang seharusnya itu berita yang menurut pertama itu nilai berita harus aktual otomatis, terus proximity ataupun kedekatan dan keluasan, dan masih banyak lah untuk itunya. Nah, nilai berita ini yang harus kita sharekan atau kita sebarkan berita-berita yang nantinya bisa membuat masyarakat itu tenang. Ya, Seharusnya bukan biasanya kalau ketika mengincar masyarakat mengincar sudah, clickbait, nah, iya, mengincar clickbait itu biasanya di online karena ketika misalnya salah satu media itu menjudulkan sebuah judul itu biasanya yang menarik. Nah, yang menarik ini biasanya apa nih? iya, Nah, biasanya ada membedakan, misal 3.000 kakak terkontaminasi oleh penyebaran COVID-19. Beda dengan satu kampung terpapar oleh COVID-19. Nah, iya. inilah yang menjadikan sebuah daya tarik sendiri. Nah, untuk mempercayai sebuah berita, ini masyarakat juga harus apa namanya, sebagai mungkin kita ya atau yang kaum intelektual itu harus sama-sama lah membangun sebuah pemahaman bersama bahwasanya berita yang harus dikonsumsi oleh masyarakat itu kan harus ada apa namanya, fakta dan Fakta, ya. jelas siapa yang menjadi narasumbernya Mengutip berita itu. tersebut. Ya, narasumbernya. Nah, nah ini pesan-pesan misalnya ketika apa namanya juru bicara memberikan suatu statement. Nah, berita apa yang kita misalnya wartawan itu kan mencari yang unik. Nah, keunikan ini nantinya bisa digali gitu loh. Nah, digali ini kan nanti membuat berita nanti disampaikan ke masyarakat itu agar tidak panik gitu. Menjadi, Misalnya ya, tidak menjadi khawatir kayak gitu. nah, ataupun paranoid lah. Nah, emang saat ini emang berita-berita yang beredar itu emang mengincar clickbait. Semakin banyak menariknya judul berita pasti dilihat, dan tidak secara langsung itu akan menimbulkan paranoid. Nah, paranoid dari masyarakat. Misalnya kita bandingkan saja, orang lebih menarik tadi yang saya katakan tadi, kamu terpapar COVID-19 atau 3.000 kakak yang terpapar 19. Menurut yang itu pastinya yang kampung. Satu kampung kan, nah itu pasti gaya walaupun numbernya sama, tapi dalam gaya penjualan itu berbeda pasti. Nah, untuk mempercayainya atau konsumsi berita yang saat ini COVID-19 ini harus bisa kita konsumsi atau
halayak itu adalah berita yang nantinya bisa merilekskan kita loh. Kita harus waspada pasti dengan perkembangan COVID. Iya. Bukan malah setelah membaca berita itu jadi panik ya. Kita harus paham terkait dengan pandemi COVID-19 ini memang berbahaya. Tapi ada yang harus dikonsumsi oleh masyarakat itu bukan peningkatan COVID-19-nya, tapi untuk sosialisasi terkait dengan misal tadi harus jaga jarak, terus di rumah. Nah itu yang selalu ditekankan oleh masyarakat gitu. Untuk kritis terhadap berita itu mungkin dari beberapa hal yang ditonjolkan, mungkin dalam untuk peringatan saja, ketika misalnya di sini ada pasien corona. Nah, untuk preventifnya otomatis masyarakat sadar diri sendiri dan harus sadar secara komunal. Nah, ini dengan cara apa? Otomatis dengan cara penyebaran berita. Nah, berita-berita ini yang harus kita percayai, yaitu dari media-media mainstream yang kita sering baca. Nah, untuk klarifikator aja ya terkait dengan beberapa media, itu kan biasanya media ini sebagai klarifikator atau sebagai nantinya ini berita hoax atau berita yang fakta. Misal saja kalau yang di Prokerto kan pernah nih ada batas zona merah. Nah itu kan sudah diklarifikasi sama bupatinya sendiri, Husein. Nah di situ peran media ketika misalnya broadcast ada beberapa hal yang ganjal ataupun benar nggak sih informasi ini ada pembatasan wilayah ini. Nah peran media itu langsung ataupun wartawan itu langsung klarifikasi kepada yang emang sumber yang sebagai sumber tokoh yang mampu membicarakan itu, ataupun jubir jubir gugus tugas COVID-19 atau pemerintah daerah khususnya di bupati gitu, ataupun tingkat wali kota ataupun lainnya itu. Yang terpenting itu adalah dalam tim gugus tugas percepatan COVID-19 itu. Oke Kak, dari sebelumnya itu ya, ini kan kakak kan ada di daerah pemberitaan ya, pastinya ada usaha-usaha yang dilakukan sama tim media untuk mengantisipasi penyebaran hoax yang bisa meresahkan masyarakat, atau dalam bentuk sosialisasi atau mungkin bagaimana itu? Nah, untuk mengcounter ya terkait dengan tadi berita-berita hoax, karena kan biasanya sebelum berita itu diupload pasti ada filterisasi ya, difilter dulu beritanya mana ini yang hoax, ada yang enggak, kan biasanya melewati beberapa tahapan itu ya sebelum di-share, dipublikasikan. Nah mungkin terkait dengan itu beberapa hal yang kita percayai ketika berita itu benar apa salah, biasanya kita bisa membedakan lah. Itu biasanya tersebar di media sosial. Iya, betul sekali. Biasanya di Facebook, di Instagram itu berita-beritanya dengan yang mengerikan sekali. Jadi kadang kan muncul teratas sendiri di beranda, begitu buka, ini seperti ini, kayak gitu. Ya biasanya masyarakat itu memang tanpa menfilternya dan tanpa memikirkan akibat yang telah mereka itu sebarkan. Misalnya saja kita mempunyai 5 grup dan di situ ada 100 grup, kita kirim 5 grup itu. Berarti kita harus menyebarkan 500 orang. Lah, 500 saja orang. 1 orang itu melihat, nanti menyebarkan lagi, ya itulah. Nah, disitulah ketika misalnya media melihat adanya
keganjalan terkait dengan pemberitaan tentang COVID-19 ini. Nah, di situ peran media sebagai klarifikator terhadap pemberitaan. Nah, otomatis menanyakan kepada sumber yang lebih mengetahui atau sumber-sumber yang kompeten di bidangnya. Ketika banyak informasi yang dirasa kurang pas untuk dikonsumsi oleh masyarakat, nah di situ harus ada peran media sebagai memberitakan yang benar gitu. Otomatis mungkin dalam jangka ketika misalnya belum ada sehari nih banyak meme ataupun postingan-postingan yang mengakibatkan masyarakat resah, otomatis nanti peran media itu langsung mengkonfirmasi apakah betul Pak terkait dengan pemberitaan ini. Nah, nanti juru bicara ataupun dihubungi langsung ya pihak yang menyebarkan kayak gitu ya. Jadi kita dan harus ini pun hati-hati nih ya teman-teman juga. Dan ini pun terkait dengan media sekarang, itu emang fokusnya itu emang bagaimana sih menenangkan para masyarakat terkait dengan biar tidak maksudnya tidak begitu panik takut ketika melihat informasi karena, di media sosial malah merasa ketakutan sendiri gitu ya. Karena ketika misalnya pemberitaan di media massa sama halnya dengan media sosial, dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap media massa itu turun gitu. Oleh karena itu yang harus dijaga betul adalah ketelitian terhadap pemberitaan. Otomatis kita harus memenuhi syarat 5W1H itu. Dan tokoh ataupun narasumbernya harus jelas. Kalau di media sosial kan terpercaya. Masyarakat saja. Iya, biasanya yang ditaruh ya paling atas itu korban berapa ribu kayak gitu. Jadi kan tanpa dari sumber mana ya seperti yang kakak bilang tadi judul itu mempengaruhi sekali. Jadi pada bikin judulnya itu sebagus mungkin tanpa mengklasifikasi isinya fakta atau tidak. Itu pun masuk dalam mungkin ketika misalnya masyarakat itu mungkin di hati masyarakat itu pasti menginginkan informasi ini harus disebarkan sama masyarakat karena ini berdampak kepada yang lain harus tahu. Nah ini kita harus bijak lah terhadap menyebarkan berita-berita yang mengkhawatirkan karena itu nanti mengakibatkan mungkin kalau terpengaruh oleh emosional kita dan nanti mengakibatkan imun tubuh kita ya drop gitu. Melemah. Semakin banyak berita yang negatif terkait dengan pemberitaan yang masuk yang aneh-aneh itu pemikirannya semakin sana-sana ya. Akhirnya kita nanti timbulnya ansosial gitu. Kan kita seharusnya sesama jadi manusia. Jadi keluar rumah pun takut kayak gitu. Iya, sesama manusia itu harus membantu dalam posisi saat ini gitu. Makanya bagaimana caranya kita membantu ya sebisa kita gitu. Agar bagaimana suatu musibah ini sebagai hikmah gitu. Kita tidak memandang musibah itu adalah selamanya itu adalah mungkin ini musibah itu. Cobaan, pasti di balik itu ada hikmah. Ya, pasti sesuatu itu nanti bisa menimbulkan mungkin rasa saling menolong dan lain-lain. Iya. Nah, itu pun angle-angle yang sosial juga semakin tinggi.
Biasanya itu nanti terkait dengan pemberitaan itu ada yang menyebarkan mungkin informasi terkait dengan perkembangan COVID-19, juga nanti ada yang aksi solidaritas antar sesama gitu, ataupun nanti pemberitaan mungkin memberikan alat pelindung diri terhadap mungkin para yang bekerja di luar ataupun para nakes atau tenaga kesehatan. Nah, di sini emang peran media, ya gimana? Ya, lanjut dulu. Ya, peran media itu sangat penting.